Om Swastiastu. Kami dari kelompok Parikesit akan melakukan presentasi tentang Weda. Sebelum kita presentasi, ada banyak kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cukur Regadi Dharma dan Anjaya Susila dari kelas 12 IPA 3, absen 3. Dan teman saya, Om Swastiastu. Saya Iketut Indra Cahaya di Januarta, absen 9, kelas 12 IPA 3. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Juwala Dipta dari kelas 12 IPA 3, nomor absen 12. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Rira Utana, nomor absen 13 dari kelas 11 IPA 3. Baik, jadi di sini kami akan menjelaskan materi tentang Weda sebagai sumber hukum Hindu, yang dimana di dalamnya akan membahas 4 poin. Yang pertama yaitu perkembangan hukum Hindu, kemudian sumber-sumber hukum Hindu, selanjutnya sloka kitab suci yang menjelaskan sumber hukum Hindu, dan yang terakhir adalah hubungan hukum Hindu dengan budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal. Untuk itu langsung saja saya akan membahas poin pertama, yaitu perkembangan hukum Hindu. Hukum Hindu adalah sebuah tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia secara menyeluruh dan menyangkut tata keagamaan, mengatur hak dan kewajiban manusia baik sebagai individu, sebagai makhluk sosial, dan aturan manusia sebagai warga negara atau tata negara. Nah, ada beberapa Maharesi sebagai penulis hukum Hindu, diantaranya yang pertama Gautama, yang kedua Baudayana, yang ketiga Sanka Likita, yang keempat Wisnu, yang kelima Apastamba, yang keenam Harita, yang ketujuh Wikarna, yang kedelapan Paitinasi, yang kesembilan Usanama, yang kesepuluh Kasyapa, dan yang ke-11 Baraspati, dan yang terakhir adalah Manu. Selanjutnya ada beberapa aliran hukum Hindu, diantaranya yang pertama aliran Yajnavalkya oleh Yajnavalkya, yang kedua aliran Mitaskara oleh Wijana Swara, yang ketiga aliran Daibaga oleh Jimutawana. Dari ketiga aliran tersebut, akhirnya keberadaan hukum Hindu dapat berkembang dengan pesat, khususnya di wilayah India dan sekitarnya. Di aliran yang terakhir yang mendapat perhatian khusus dan dengan penyebarannya yang sangat luas, yaitu aliran Yajnavalkya dan aliran Wijananeswara. Dalam ilmu hukum dibedakan antara statwa law dengan common law atau natural law, yaitu yang pertama, statwa law adalah hukum yang dibentuk dengan sengaja oleh penguasa. Sedangkan common law, natural law adalah hukum alam yang ada secara ilmiah. Jadi itu yang menjadi poin. Ada dua unsur penting dalam hukum, yaitu bersifat mengatur atau normatif dan bersifat memaksa atau represif. Baik, selanjutnya bagi umat beragama yang juga merupakan warga negara, maka harus tunduk kepada dua kekuasaan hukum, yaitu yang pertama hukum yang bersumber pada perundang-undangan negara seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang UUP, UUU, dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Yang kedua, hukum yang bersumber dari kitab suci sesuai agama yang dianut. Nah, kenapa hukum Hindu itu penting untuk dipelajari? Ada 4 alasan. Yang pertama, hukum Hindu merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku bagi masyarakat Hindu di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Khususnya pasal 29 ayat 1 dan 2 serta pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang 1945. Kemudian alasan yang kedua adalah untuk memahami bahwa berlakunya hukum Hindu di Indonesia dibatasi oleh falsafah negara Pancasila dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Alasan ketiga adalah untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan antara hukum adat Bali dengan hukum agama Hindu atau hukum Hindu.
Dan yang terakhir adalah untuk dapat membedakan antara adat murni dengan adat yang bersumber pada ajaran-ajaran agama Hindu. Sekian, terima kasih. Yuk. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya tadi, yaitu Juala, yaitu menjelaskan poin yang kedua, sumber-sumber hukum Hindu. Sumber-sumber hukum Hindu berasal dari Weda Sruti dan Weda Smrti. Ada 3 penulis yang terkenal terkait dengan keberadaan kitab Dharma Sastra. Di antaranya adalah yang pertama itu ada Gautama, yang kedua ada Apastamba, yang ketiga ada Baudayana. Sumber-sumber hukum Hindu menurut urutannya adalah yang pertama itu ada Weda Sruti, yang kedua ada Weda Smrti, selanjutnya ada Sila, selanjutnya ada Acara atau Sadacara, dan yang terakhir ada Atmanastuti. Selanjutnya, berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, peninjauan sumber hukum Hindu dapat dilakukan melalui berbagai macam kemungkinan, antara lain yang pertama yaitu sumber hukum dalam arti sejarah. Sumber hukum dalam arti sejarah merupakan peninjauan dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh para ahli sejarah dalam menyusun dan meninjau pertumbuhan suatu bangsa, terutama dalam bidang politik, sosial, kebudayaan, hukum, dan lain-lain. Menurut catatan sejarah, perkembangan hukum Hindu periode berlakunya hukum tersebut pun dibedakan menjadi beberapa bagian. Antara lain, yang pertama ada pada zaman Kertayuga, berlaku hukum Hindu Manawadana Dharma Sastra yang ditulis oleh Manu. Selanjutnya ada pada zaman Treta Yuga, berlaku hukum Hindu Manawa Dharma Sastra yang ditulis oleh Gautama. Yang ketiga ada pada zaman Dwapara Yuga, berlaku hukum Hindu Manawa Dharma Sastra yang ditulis oleh Samkalikita. Dan yang terakhir adalah pada zaman Kali Yuga, berlakunya hukum Hindu yang ditulis oleh Parasara. Yang kedua, sumber hukum Hindu dalam arti sosiologi. Penggunaan sumber hukum Hindu ini biasanya dipergunakan oleh para sosiologi dalam menyusun tesa-tesanya. Sumber hukum itu dilihat dari keadaan ekonomi masyarakat pada zaman-zaman sebelumnya. Yang ketiga ada sumber hukum Hindu dalam arti formil. Sumber hukum dalam arti formil menurut Profesor Mr. Van Aveldonk adalah sumber hukum Hindu yang berdasarkan bentuknya dapat menimbulkan hukum positif, artinya dibuat oleh badan atau lembaga yang berwenang. Yang keempat, ada sumber hukum Hindu dalam arti filsafat. Ini memiliki arti, filsafat merupakan aspek rasional dari agama dan satu bagian yang tak terpisahkan atau integral dari agama. Dan yang terakhir adalah sumber hukum Hindu menurut Weda. Dalam sloka kitab Manawa Dharma Sastra ditegaskan Baik, kita lanjut ke pembelajaran yang ketiga, yang bagian 3, yaitu sloka kitab suci yang menjelaskan tentang sumber hukum Hindu. Nah, himpunan sabda suci Tuhan Yang Maha Esa disebut Weda, dan bentuknya berupa syair-syair yang indah disebut dengan mantra. Weda bagaikan seorang ibu yang membimbing mereka yang beriman untuk memperoleh kemakmuran, panjang umur, kehidupan yang penuh semangat, kerja kemasyhuran, kekayaan, dan kemuliaan. Sloka adalah sejenis puisi yang mengandung ajaran, biasanya terdiri dari 4 larik yang berirama yang mengandung sampiran dan isi. Weda merupakan karunia Ibu Saraswati dan orang-orang yang mempelajari serta mengamalkannya dengan keyakinan.
yang mantap akan terpenuhi keinginannya. Mantra-mantra Weda mengandung kekuatan kedewataan dan sabda suci ini hendaknya diajarkan kepada semua orang dalam profesi apapun di masyarakat, bahkan orang-orang asing sekalipun. Tidak tertutup untuk mempelajari kitab suci Weda. Ajarannya bersifat abadi, memberikan perlindungan pada umatnya. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Dilanjutkan ke materi yang keempat. Baiklah, saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu tentang hubungan hukuman Hindu dengan budaya, adat istiadat, dan kearifan daerah setempat. Dalam praktiknya di tengah masyarakat, memang tampak gejala yang bertaut-menaut antara hukum Hindu dengan hukum adat. Kitab-kitab hukum Hindu dalam bentuk kompilasi seperti Adigama, Agama, Uttaragama, Purwadigama, dan Uttara Manawa memang amat sering dijadikan sumber penyusunan hukum adat. Hanya transfer ke dalam hukum adat tidak dilakukan sepenuhnya karena tidak semua materi dalam hukum Hindu tersebut sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan masyarakat. Hukum adat menduduki orbit yang sentral dan telah berperan dominan dalam suatu lingkungan budaya tertentu, yakni lingkungan masyarakat adat yang mendukungnya. Konsekuensi dari peran yang dominan itu menjadikan hukum adat semakin mengakar dan melembaga dalam interaksi sosial masyarakatnya, dalam arti bahwa kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat tersebut tidak dapat dibantahkan. Konsekuensi lainnya adalah membawa akibat yang sangat fatal, di mana mulai muncul tokoh-tokoh hukum adat yang tidak lagi menerima anggapan bahwa hukum adat bersumber kepada hukum Hindu, berkesempatan mengemukakan hasil penelitiannya. Berbagai pengaruh hukum Hindu terhadap hukum adat sebagaimana contoh yang dikedepankan di atas menunjukkan skala pengaruh hukum Hindu terhadap hukum adat pada dimensi pawogan dan palemahan. Adanya pengaruh hukum Hindu terhadap hukum adat tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa hukum adat itu tidak ada. Demikianlah hubungan hukum Hindu dengan budaya, adat istiadat, dan kearifan daerah setempat telah menyatu saling memelihara di antaranya. Keberadaan adat istiadat di Indonesia patut dipelihara guna mewujudkan cita-cita bangsa ini, yakni menjadi bangsa yang sejahtera dan makmur serta bahagia. Baiklah, sekian yang bisa kami sampaikan pada presentasi kali ini. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan Paramasanti. Om Santi 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 Om.